Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita lanjutkan sampai halaman nomor berapa teh? Nomor 5, Ustaz. Halaman Hmm? nomor 1, nomor 5. 5 ya. Ya, Kita mau bahas. baik. Kemarin tuh kita udah bahas bahwa la ilaha illallah itu kalimat syahadat adalah kalimat yang paling agung yang memiliki banyak keutamaan. Yang kedua, orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dengan tanpa keraguan dijanjikan masuk surga. Kemudian yang ketiga, orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dengan ikhlas dan yakin akan masuk surga bagaimanapun keadaan amalnya. Kemudian yang keempat, orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dengan jujur dari hatinya diharamkan masuk ke dalam surga. Diharamkan masuk ke dalam neraka. Nah, kita masuk ke nomor kelima. Kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang paling tinggi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kalimatullahi hiyal uliya. Dan kalimat atau firman Allah itulah yang tertinggi. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an dan kebanyakan ahli tafsir, sahabat Ibnu Abbas berkata, wa kalimatullah, maksud daripada kalimat Allah di sini adalah la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang paling tinggi. Kalimat yang agung yang menyebabkan orang diharamkan dari neraka, dimudahkan masuk ke dalam surga. Jadi berdasarkan firman Allah surat At-Taubah ayat 40 ini, bahwa kalimat di surat At-Taubah ayat 40 ini maksud kalimat Allah di sini adalah la ilaha illallah. Maka dijadikan dalil oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah bahwa maksud daripada dimasukkan dalil tentang kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang paling tinggi. Makanya bagus kita suka baca la ilaha illallah ya. Cuman kan orang baca la ilaha illallah itu macam-macam deh ya. Ada yang bacanya la ilaha illallahnya dengan gerakan ya, dengan doh doh illallah, maka ada yang kencang-kencang ya, ada yang macam-macam lah. Jadi sebenarnya ngucapin kalimat la ilaha illallah ini bukan dengan suara yang mengganggu ya, dengan suara yang, kan zikir itu disuruh kita zikir itu dengan suara yang pelan ya, dengan suara di mana sambil kita merendahkan diri, bukan dengan cara teriak-teriak. Ada yang pakai gigi malah teh, gigi satu la ilaha illallah, gigi dua la, terus sampai gigi sampai saya pernah lihat yang metik teh ya, yang metik dia udah gini oh 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 gitu. Jadi udah bukan la ilaha illallah tapi oh 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 oh. Saya malam itu lihat, ini siapa ya yang apa yang bunyi gini, kayak apa sih teh, kayak orang gonggong gitu loh. Jadi nggak ada zikir Allah Allah Allah, nggak ada zikir teh. Zikir itu harus ada depannya, harus ada belakangnya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi ada orang-orang yang memalingkan zikir la ilaha illallah ini dengan cara-cara yang salah. Contoh misalnya ya, ada orang habis sholat, teteh biasa kalau habis sholat baca apa? Astagfirullah, 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 astagfirullah. astagfirullah. Ya, Allahumma antas salam, minkas salam, tabarak tayazal, jalan. jalali wal ikram. Baru baca subhanallah, tiga tiga, alhamdulillah, tiga tiga, Allah akbar, tiga tiga. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa hamdul kusyun qadir. Itu kan ngapusin dosa walau misla zabadil bahar, diampuni dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Ini mah enggak teh, habis sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La, la, la. Jadi yang dibaca cuma la ilaha illallah doang gitu.
Ya, jadi la ilaha illallah ini kalimat tinggi, kalimat agung, kalimat mulia. Tapi tata cara bacanya ada aturannya dong. Ya, siapa yang ngatur? Ya, Nabi. Jadi kalau habis sholat ya baca istighfar dulu. Ya, terus baca Allah mantas salam. Terus kalau habis maghrib sama habis subuh baca apa teh? La ilaha illallah syarika La ilaha syarikalah lahul mulku walul lahu. hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 10 kali. kali. Itu bagus sebelum bergerak badan kita teh. Hmm? Jadi Jadi teteh kalau habis tahiyat akhir kan, tahiyat akhir kan, hmm, tahiyat akhir habis sholat apa tadi? Maghrib, habis sholat kali apa tadi? subuh. Subuh, habis baca istighfar, mantas salam. Nah, sebelum teteh bergerak badannya ganti posisi, bagusnya selesaiin dulu sunnahnya. La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Nah, setelah baca itu baru teteh boleh pindah tempat, gerak rubah rubah kaki seperti itu sunnahnya. Oh, Ya. Jadi di buku doa apa di bukunya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ya ada riwayat tentang masalah itu. Jadi baca la ilaha illallah itu bagus ya ataupun la ilaha illallahnya yang ada lanjutannya tadi teh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku alhamdulillah kulli syai'in qadir atau yuhyi wa yumiit 10 kali setiap habis sholat. Jadi kenapa sih Pak Ustadz seperti gini teh masuk pasar baca doa kan iya. la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa la kulli syai'in qadir. Itu kalau orang masuk pasar teh baca doa itu diampuni dosa sejuta, ditambah kebaikan sejuta, ya diangkat derajat sejuta dan dibangunkan rumah di surga. Kok gede amat Pak Ustadz pahalanya Pak Ustadz? Karena di dalamnya ada kalimat apa tadi? La ilaha illallah. Pokoknya zikir-zikir itu pahalanya besar-besar. Apalagi kalau ada kalimat la ilaha illallahnya. Termasuk masuk doa pasar tadi. Jadi masuk doa pasar itu kan jarang orang baca doa teh. Ya, begitu masuk pasar baca doa la ilallah wa la syarika lahul mulkul hamdu yuhyi wa yumiitu wa yumiitu hayyun la yamut biyadihil khairu wa kulli syai'in qadir. Bayangin dapat ampunan, naik derajat, kebaikan sejuta, dapat rumah di surga. Kenapa Pak Ustadz? Karena yang baca sedikit. Yang kedua, karena ada kalimat la ilaha illallah, ada tauhid. Contoh teteh baca al-ikhlas. Coba al-ikhlas keutamaannya apa kalau baca? Sepertiga Sepertiga Al-Quran. Al-Quran, betul kan? Ya. Kenapa? Karena di dalamnya ada tauhid tentang tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Al-Kafirun teh? Al-Kafirun tuh kata Ibnu Abbas itu surat yang paling ditakutin sama setan, yang dibenci sama setan. Kenapa? Karena itu ya isinya tauhid. Makanya teteh kalau lagi qobliyah subuh, ba'diyah maghrib, sholat witir pasti bacanya Kafirun dan Al-Ikhlas kan? Iya, jadi Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang tinggi, tapi bukan dengan cara dibaca tinggi-tinggi mengganggu orang. Loh, wah, sampai tuh Ted. Makanya kan pernah ya teh viral di Masjid Gomamah. Gomamah tuh masjid di Madinah. Hmm. Ada orang Indonesia jikir di Masjid Gomamah tuh. Ya di Masjid Gomamah itu masjid yang sebelah apa, yang sejajar dengan Raudhah itu nanti sebelah kanan. Kalau dari depan ada Masjid Gomamah itu. Ya, nah itu kan ada orang Indonesia viral tuh. Mereka masuk ke dalam jikir kencang-kencang di videoin. Ya, jadi mereka yang jelas satu bacanya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bukan. Ada lagi yang parah gini. Allah, 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 Allah. Ada lagi yang lebih parah gini teh. Hu, 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 hu. Cuman dia. Yang benar atuh. Kalimat ini kalimat yang tinggi loh. Bukan dibaca dengan suara tinggi. Dibaca dengan pemahaman yang tinggi. Baca dengan kehusyuan. Perhatikan bagaimana keutamaannya, Masya Allah. Makanya kalau Bapak Ibu, ada yang nanya gini teh.
Ustadz kalau zikir habis sholat kok nggak ada la ilaha illallahnya gitu lah. Ya kan baca subhanallah 33, alhamdulillah 33 ya kan, Allahu Akbar 33. Ya. Ditutup dengan la ilaha illallah wa syarika lahu mulku syai'un qadir. Bukan nggak ada teh. Ada banyak versi kalau zikir habis sholat. Versi yang pertama yang tadi ya, jadi tutup dengan la ilaha illallah wa syarika lahu mulku syai'un qadir. Itu diampuni dosanya walaupun sebanyak buah di lautan. Ada lagi versi kedua teh subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Ya. Ya, itu keutamaannya la takhib, nggak akan rugi orang yang baca itu. Ada lagi yang subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Nah, itu keutamaannya beda lagi, cuma sampai 99. Itu seperti mendapatkan pahala orang-orang kaya yang suka umroh, suka haji, suka bersedekah. Ada lagi subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allah Akbar 10. Ada lagi subhanallah 11, alhamdulillah 11, Allah Akbar 11. Nah, kalau mau banyak la ilallah gini teh. Hadis riwayat Muslim. Subhanallahnya 25, alhamdulillahnya 25, la ilaha illallah, Allah akbarnya 25, la ilaha illallahnya 25. Tuh, jadi 100. Jadi kalau ibu pengen, saya mau banyak baca la ilaha illallah habis sholat, ya berarti subhanallahnya 25, alhamdulillahnya 25, Allahu akbarnya 25, la ilaha illallahnya berapa? 25, total Cerah. 100. Ya, jadi bagus ibu-ibu, bapak-bapak kalau baca kalimat la ilaha illallah syai'un al mukram dihi min qadir setiap habis apa? Habis sholat maghrib atau habis sholat apa tadi? Subuh. Subuh, kakinya jangan dulu apa teh? Jangan Posisinya lupa dulu. jangan dulu berubah ya sebelum bacaan itu selesai. Ya, nah itu salah satu sunnah yang jarang diamalkan. Bisa dilihat di buku zikirnya Ustadz Yazid. Taib. Jadi intinya senang kalau Anda baca kalimat la ilaha illallah, banyakin di jalan, di mana-mana, ya. Terus ya. Terus kita lanjut yang keenam. Lanjut teh. 6, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat thayyibah atau kalimat yang baik. Hmm. Allah Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi syaitanir rajim, syaitanir rajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabit asluha sabitun wa far'uha fis sama. Nah, ini dalil nih. Ya, kita sering dengar kan ada orang bilang baca kalimat thayyibah. Ya, maksudnya kalimat thayyibah itu apa? La ilaha illallah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas dan kebanyakan ahli tafsir. Coba artinya teh surat Ibrahim ayat 14. Lanjut. sebagaimana dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas Di rahimah. atasnya tidakkah kamu? Oh, maaf, sorry. Artinya belum. Uh, Artinya, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Surat Ibrahim ayat Ya, 14. tauhid itu teh kayak pohon teh. Ya, tauhid itu kayak pohon. Ya, kenapa? Karena eh, yang namanya tauhid itu seperti pohon yang baik, kalimat yang baik. Ya, la ilaha illallah itu kalimat yang baik, seperti pohon yang baik. Coba, pohon yang baik itu kan akarnya kuat teh. Akarnya kuat, maka bagus kita tuh pondasinya dalam kehidupan ini akidah, tauhidnya bagus gitu loh. Karena kalau akarnya kuat teh, ada angin kenceng kayak apa juga nggak gampang goyang kan teh, nggak gampang patah. Iya, Iya, maka ada orang Islam yang dengan mudahnya murtad, ya. Ada orang Islam gara-gara di sekolahin dikasih makanan, dikasih motor, akhirnya dia murtad karena dia cuma baca kalimat la ilaha illallah tapi akarnya nggak bagus. Maka kalimat thayyibah ini seperti pohon yang baik, akarnya kuat. Maka hendaklah, jadi tauhid itu udah kayak pohon nih, ya, akarnya kuat. Sehingga ketika ada cobaan, kalau tauhidnya bagus kan, ya nggak gampang
maki-maki, nggak gampang ngeluh. Ketika apalagi teh, ya ketika dapat nikmat, itu juga menyandarkan nikmatnya sama Allah. Wah ini karena gua nih, ini karena bisnis gua keren, gua pintar, kayak Korun. Korun kan gitu. Dia menyandarkan nikmatnya kepada dirinya, bukan kepada Allah. Makanya orang yang bertauhid itu kalau dapat nikmat, ya dia akan mengakui ini dari Allah. Kalau dapat nikmat, dia akan lisan mengucapin Alhamdulillah. Ya, terus nikmatnya juga dipakai dalam ketaatan. Kalau dapat musibah, dia bilang Alhamdulillah ala kulli hal. Dia bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah majirni fi musibati wa halib li khairan minha. Ya, jadi orang yang akarnya bagus ini gak gampang goyang. Datang syubhat, gak gampang goyang. Sekarang kan lagi tenar tuh teh. Si Kamila. Kamila itu orang yang hafizah Quran tapi nggak pakai jilbab, pakai tank top, pemahamannya sekuler. Pernah lihat ya teh? Enggak tahu, Ustaz. Hah? Enggak pernah Tahu tahu. nggak? Jadi ada orang yang ngaku hafiz Quran, ya sampai dia bikin podcast sama Adi Armando, dia bilang ngapalin Quran itu nggak penting. Nah, itu kan orang ngapalin Quran tapi tauhidnya lemah. Dulu juga ada yang hafiz Quran. Bahkan para ulama banyak belajar ke dia. Kemudian dia ikut aliran sesat. Dia yang katanya Quran itu makhluk. Ini dia sampai bersumpah. Kalau Quran itu bukan makhluk, saya siap hafalan saya hilang. Maka Allah nggak sisain walaupun al-ikhlas. Jadi jangan mentang-mentang hafal Quran, auto jadi ustadz gitu loh. Auto auto langsung seolah-olah benar akidahnya. Enggak. Ya, dulu ada hafiz Quran, begitu kenal perempuan, ya dari waktu itu tuh lagi perang lawan Romawi. Kemudian dia kenal sama perempuan cantik. Akhirnya dia rela ninggalin agamanya dengan perempuan tersebut. Tuh hafiz Quran. Yang bunuh Ali bin Abi Thalib juga hafiz Quran. Makanya hafiz Quran itu bagus. Tapi dibarengi dengan tauhid yang benar. Tauhid yang bagus. Ya, jangan sombong. Gak boleh anak khairum minhu. Kayak iblis. Lebih baik saya dari dia. Ya, seolah-olah semua orang harus tahu kalau dia hafiz gitu. Ya, jadi pelajaran tentang Kamila ya teh ya. Sebelum Kamila juga banyak teh. Van der Plas, Nokhor Gronje, Animaris Kimmel. Mereka kan orang-orang apa? Orang-orang yang belajar Islam. Sampai katanya hafal Quran. Tapi ternyata mereka nggak Islam. Karena mereka tujuan belajarnya untuk hancurin Islam. Jadi Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah, kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Kalimat la ilaha illallah itu seperti pohon yang baik. Yang akarnya kuat. Maka penting nguatin akar. Tauhid. Akidah yang benar. Terus kalau udah akarnya kuat teh, muncul cabang-cabang. Ya, cabang-cabangnya juga kuat, menjulang ke langit. Muncul buah-buahannya pun indah. Maka hendaklah kita memperbagus kalimat la ilaha illallah ini dengan belajar tauhid yang benar. Bukan hanya baca la ilaha illallah, tapi dia juga menyekutukan Allah. Dia baca la ilaha illallah kencang banget teh. Begitu ada acara Nyi Roro Kidul, dia paling depan. Kalau baca la ilaha illallah, kencang banget. Kayak orang kesurupan. Ada tuh teh, video-video gitu. Baca la ilaha illallah kesurupan, coba gimana? Berarti kan yang baca nggak benar. Ya, maka kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang tinggi. Kalimat tayyibah, kalimat yang baik. Maka penting kita untuk bukan hanya sekedar membaca, tapi memahami. Makanya zikir itu bisa dicatat ya ibu-ibu ya. Zikir itu akan hebat ketika punya tiga komponen. Zikir itu akan hebat ketika punya tiga komponen. Komponen yang pertama adalah sumbernya. Anda mau zikir
Sumbernya dari mana? Sumbernya dari Nabi dong. Ya, maaf Ibu, pilek. Mangga Ustadz. Maaf, makasih Allah. Ya, Mangga. maksain. Ntar malam saya pulang doain ya, biar selamat, biar Ya, nyampe. Manila Ustadz. Hmm, eh, Sumber. jadi kalimat zikir itu akan hebat ketika punya tiga sumber. Yang pertama tiga sebab, tiga komponen. Komponen yang pertama sumbernya. Zikir ya jangan ngarang dong. Ya zikir itu harus ada jelas dari Nabi. Ya bukan dari kiai, bukan dari ustadz. Boleh dari ustadz, dari kiai, dari habib asal mereka ngikutin Nabi. Asal sumbernya sama, bukan karangan-karangan. Yang kedua, zikir akan hebat ketika punya komponen yang kedua. Apa tuh? Hati membaca, lisan membaca, hati memahami, connecting gitu loh teh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lisan baca teh, tapi hati ikut memahami, hati ikut merasakan. Yang terakhir teh, komponen yang ketiga, kita tahu apa keutamaan zikir tersebut. Kita ngerti apa maksudnya, apa artinya, apa keutamaannya. Kan teteh senang kalau baca sesuatu yang ada keutamaannya, betul? Ya, teteh senang kalau baca sesuatu yang ternyata kita paham gitu loh. Jadi kalimat tayyibah ini adalah kalimat tayyibah ini adalah kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat tayyibah. Akan tetapi jangan sampai kita hanya sekedar membaca tapi tidak paham, tapi juga tidak mengamalkannya. Ya, apalagi bacanya sembarangan, kencong-kencong berisik, ya, tidak sesuai yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib, kalimat la ilallah adalah kalimat taibah, kalimat yang baik. Taib selanjutnya teh nomor 7. Nomor 7, kalimat syahadat adalah al-qaulus sabit atau ucapan yang teguh. Allah Ta'ala Allah, berfirman, saya baca ayatnya. ya, Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli fil hayatid dunya wa fil akhirah. Artinya, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan akhirat. jadi Surat kalimat la ilaha illallah, kalimat syahadat adalah qaulus sabit, ucapan yang teguh. Jadi teh gini teh, kalau dibilangin la, kan kita pengen mati ngucapin la ilaha illallah. Maksudnya la ilallah di situ kata ulama salaf adalah la ilallah Muhammadur Rasulullah teh. Paham nggak? Jadi yang kalau jadi maksud kalimat la ilaha illallah di kalimat syahadat itu berarti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu adalah ucapan yang teguh. Makanya Allah meneguhkan. Neguhin siapa? Iman, orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Apa maksudnya kata Imam Taus dalam menafsirkan bahwasanya kaulus sabit ucapan yang teguh, maksudnya kaulus sabit ini adalah kalimat la ilaha illallah. Coba kita lihat di sini. Kita pelan-pelan baca artinya. Allah meneguhkan iman orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dunia dan di akhirat. Apa maksudnya? Orang-orang yang beriman ya akan Allah teguhkan dengan ucapan kalimat apa tadi? La ilaha illallah. Oleh karena itu, kata Imam Taus, maksud kaulus sabit adalah la ilaha illallah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita di kehidupan ini dengan kalimat la ilaha illallah, dengan tauhid. Semoga Allah mudahkan Bapak Ibu semuanya untuk kokoh, ya, banyak sekali ya orang-orang yang berusaha mengejek Islam. Sekarang nih teh, naudzubillah teh, di Swedia ditemukan Quran yang ditaruh daging babi teh. Jadi Quran tuh kan kalau Quran suka ada pembatasnya teh ya.
Iya. Nah, pembatasnya itu dikasih daging babi apa? Dikasih daging babi yang apa? Yang di selai-selai begitu. Oh iya. Ya, di Swedia tuh. Di Swedia tuh. Ya, sekarang banyak orang yang berusaha menghancurkan Islam dari dalam. Orang-orang munafik. Ya, kita harus kokoh dengan ucapan yang kokoh ini itu kaulus sabit. La ilaha illallah. Kalau orang punya kaulus sabit, ucapan yang teguh, dia tidak akan mau minta kepada selain Allah. Ada orang teh minta sama Nabi Muhammad. Nggak boleh minta sama Nabi Muhammad. Tuh ada videonya tuh viral tuh. Pokoknya kalau ada apa-apa minta sama Nabi Muhammad. Ini syirik tuh. Sirik, iya. Syirik besar itu. Ya walaupun yang ngomongnya Habib. Kalau menyimpang. Nggak benar itu. Orang kita masal mancung sedikit dianggap paling benar kali. Dan kasihan orang-orang awam tuh yang nggak belajar tauhid ya. Masya Allah. Kadang-kadang memang tugas dakwah ini masih terlalu panjang ya. Tugas dakwah ini masih terlalu banyak. Maka butuh para pendakwah-pendakwah yang ikut andil. Yang dari Mekah, dari Yaman, dari Madinah. Ya butuh banget kita pendakwah-pendakwah. Karena sekarang coba deh, viral nggak haji lewat gua? Hah? Haji apa Ustaz? Haji lewat gua. Haji lewat gua. Gua. Jadi di daerah Jawa Barat itu ada gua namanya Sapawardi. Itu Ah. ada gua, di situ ada dua gua, ada gua, di situ ada air zam-zam katanya teh. Oh. Ya, air zam-zam. Siapa yang masang pipanya coba ya? Dari Hmm. Mekah ke apa? Ke daerah Jawa Barat. Terus ada kopea teh di atas. Jadi ada batu-batu bolong yang orang kalau pas pakai batu. Jadi batunya itu kayak kayak buletan gitu, kayak peci. Iya, iya. Katanya yang pas palanya nanti berangkat haji. Ya, ini negeri ini masih terlalu banyak orang yang nggak paham tauhid. Ya, ya kadang-kadang ustadz-ustadz di luar juga, oh ya belajarnya ya jangan kelamaan ya. Ya kita butuh pendakwah-pendakwah. Ya, jadi sana di situ ada dua goa tuh teh. Yang satu kalau nggak salah ke Cirebon, yang satu lagi ke Mekah. Terus goa itu di ini teh di besi, Mm-mm. di besi. Cuman masalahnya pernah nggak ada orang yang pernah ngelakuin ke situ? Saya berangkat lewat situ gitu. Ya, Ngurangin antrian Ustaz lumayan. ya makanya apakah bisnis travel jadi hancur gara-gara gua ini? Makanya ada orang bikin Instagram, bikin film. Ayo, ayo naik pesawat umroh haji. Kenapa sepi ya? Ya bukan sepi Pak. Orang lewat jalur lain. Lo jalur mana? Itu jalur gua. Waduh. Orang masuk situ pada talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Kita harus pinter loh. Mana syar'i, mana kauni. Kalau syar'i itu ada dalilnya. Kalau kauni itu ilmiah deh. Ilmiah gitu loh. Ilmiah. Ya ilmiah itu apa? Bisa dipertanggungjawabkan gitu secara medis. Secara secara keilmuan. Ya makanya banyak ya orang-orang yang akidahnya tuh diombang-ambing oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, contoh lagi nih teh, ada orang bilang gini, iya, tuh ustazah tuh ya, aduh bahaya tuh orang tuh. Ya, jadi dia nyebutin nama seorang wali, siapa yang lihat dirinya maka masuk surga. Siapa yang lihat dirinya masuk surga. Wah, Lah, Abu Jahal kan lihat Nabi teh, tapi kagak masuk surga. iya. Abu Lahab lihat Nabi kagak masuk surga. Jadi siapa yang melihatku, dia akan masuk surga. Ya. Dan siapa ya orang yang melihatku, dia masuk surga. Ya Allah, berlebihan banget. Cerita-cerita gitu banyak. Maka kita butuh keteguhan. Dengan baca apa? Dengan memahami syahadat.
Maka kita bukan hanya lagi bahas kalimat la ilaha illallah itu di lisan, bukan. Gimana kalimat la ilaha illallah itu menancap di hati dan di perbuatan. Apalagi jalurnya kalau nggak belajar. Ada yang bilang begini teh. Kalau aku, katanya ini wali ini ya. Kalau aku tidak malu kepada Allah, api neraka aku padamkan. Aduh, api neraka aku padamkan. Ya Allah ya Rahman. Orang cerita-cerita karomah tapi bablas gitu loh. Hmm. Sampai-sampai ada cerita lagi. Maka kalau orang-orang yang belajar tauhid dengar gitu teh ketawa tuh. Masa orang lihat dia masuk surga? Berarti apa gunanya sholat atau cuma lihat dia doang? Neraka bisa dipadamin, Masya Allah. Neraka itu abadi, nggak bisa dipadamin. Ya, kan ada ayatnya khalidina fiha, orang-orang kafir itu abadi di dalamnya. Ya, Berarti abadi. neraka jangan nyala terus. Ada lagi yang begini cerita nih. Ya ini penting cerita-cerita kayak gini di zaman hari gini udah nggak, aduh udah kagak masuk kayak gini. Zaman dulu masih dipercaya. Zaman sekarang udah banyak orang belajar tauhid. Yang jadi masalah, ternyata yang belajar tauhid masih sedikit daripada yang nggak belajar. Hmm. Ada cerita, ada orang cerita, ada orang mimpi katanya ngelihat 3 orang lari-lari, lari-lari. Lalu ditanya orang yang lari-lari di belakang tuh, yang ketiga, kamu siapa? Saya Hussein. Terus di depan kamu siapa? Itu Ali. Di depan kamu siapa lagi? Nabi Muhammad SAW. Kenapa lari-lari? Kita mau belajar nahu ke Habib Anu gitu. Boleh Nabi Muhammad belajar nahu ke orang. Nabi Muhammad belajar agama sama orang, belajar tentang bahasa Arab sama sama seseorang gitu loh. Jadi 3 orang ini lari-lari, Nabi, sahabat, Ali maksudnya, kemudian sama Husain Tahu. karena mau belajar nahu, mau belajar ilmu grammar tentang bahasa Arab sama si Fulan. Ini kan penghinaan lagi. Ada lagi, kalau orang yang kaulus sabit, ucapannya teguh, kokoh, paham agama, paham tauhid. Gak percaya kalau ada orang datang ke Raudhah teh, kuburan Nabi katanya, terus kuburan Nabi goyang. Hmm. Terus keluar Nabi Muhammad, nyium lutut dia. Coba, ini penghinaan teh. Iya, pernah dengar soalnya kayak gitu. Allahu Akbar. Ya, Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah, kaulus sabit. Kemudian tadi kita bahas kalimat thayyib. Kemudian la ilaha illallah adalah kalimat al-ulia. Ini butuh pemahaman. Tidak hanya sekedar membaca. Karena yang baca la ilaha illallah itu banyak. Ya, tapi dia tidak paham, tidak ngerti. Akhirnya apa? Mereka ya alladzina amanu wa lam yalbithu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kezoliman. Zolim di sini adalah syirik. Ya. Ya, maka Allah akan berikan keamanan, Allah akan berikan petunjuk. Jadi kalau pengen aman, kalau pengen dapat petunjuk, jangan gabungkan tauhidmu dengan kesyirikan. Maka siapa yang menggabungkan tauhid dengan kesyirikan, nggak dapat keamanan, nggak dapat petunjuk. Dan nyata di kita banyak. Sholat dia ke masjid, pengajian rajin, akan tetapi kedukun juga member. Ya, akan tetapi lewat ini permisi-permisi, numpang-numpang, masih pakai jimat, dan lain sebagainya. Maka kalimatul aulia, kalimatul tayyibah, qaulus sabit, ini adalah kalimat yang agung, ucapan yang teguh, kalimat yang tinggi, harus dibarengi dengan ilmu. Ya,
Maka penting belajar ilmu tauhid. Ya, 8. Lanjut teh. 8. Kalimat la ilaha illallah adalah nikmat Allah yang paling agung dan Allah Ta'ala karuniakan kepada hamba-hambanya, yaitu dengan memberikan petunjuk kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nahl ayat 6, ayat 2, Dia menurunkan para malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dengan berfirman yaitu, peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. baik, kita lihat apa ya, ini poin yang ke-8, bahwa la ilaha illallah adalah nikmat Allah yang paling agung yang dikaruniakan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Berdasarkan surat An-Nahl ayat 2. Ya, dia menurunkan para malaikat, membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Yaitu peringatkanlah hambaku bahwa tidak ada ilah tuh. Ya, bahwa anziru annahu la ilaha illa ana. Peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain aku. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada manusia, yaitu dengan disuruhnya manusia untuk mengatakan la ilaha illallah. Kemudian Allah menyuruh untuk bertakwalah kepada yang fattakun. Ya, bahkan teteh kalau misalnya sebelum meninggal tapi istiqomah dalam tauhid, alladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Allah Rabbku, kemudian semastaqamu, kemudian di istiqomah. Jadi yang ngucapin la ilallah banyak teh, cuman gak istiqomah. Ya, kan tadi saya udah bilang di awal, yang baca la ilallah banyak, tapi kagak paham. Termasuk tadi, yang baca la ilallah banyak, tapi semastaqamu, kemudian di istiqomah. Kalau teteh tauhidnya bagus, kemudian istiqomah dalam tauhid. Apalagi ditambah istiqomah dalam ketaatan dan kewajiban. Istiqomah dalam keikhlasan. 3 ini, maka nanti sebelum teteh meninggal, datang malaikat memberi kabar gembira sambil ngomong begini. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Teh, jangan takut, jangan bersedih. Kabar gembira, surga telah dijanjikan Allah buat kamu. Pertanyaannya teh, dengan sebab apa malaikat itu datang berbicara demikian? Kenapa malaikat itu ngomong, jangan takut, jangan bersedih? Karena teteh istiqomah dengan 3 tadi. Istiqomah di atas tauhid, istiqomah dalam ketaatan dan kewajiban, dan istiqomah dalam keikhlasan. Bahkan, kenapa malaikat bilang Allah takhafu? Jangan takut. Coba teh, kita kan kalau mati takut ya. Iya. Ya Allah, takut gimana amal saya? Ya Allah, saya nggak sanggup. Ya Allah, nggak bisa. Saya banyak dosa. Tapi teteh 3 istiqomah tadi. Maka malaikat akan bilang, Allah takhafu. Jangan takut. Maksudnya apa teh? Jangan takut di akhirat bagaimana keadaannya. Karena teteh 3 istiqomahnya tadi. Istiqomah di atas apa tadi? Tahu Tauhid. ketaatan. Istiqomah dalam ketaatan dan kewajiban. Istiqomah dalam keikhlasan. Itu kalau nggak salah kata Said bin Jubair. Terus malaikat bilang lagi, jangan takut. Maksudnya jangan takut di akhirat kayak apa? Karena teteh istiqomah tadi 3. Wala tahzanu. Teh jangan sedih. Teh Vina jangan sedih. Kenapa? Tadi kan jangan takut. Sekarang jangan sedih. Maksudnya apa? Ninggalin anak-anak, ninggalin suami, ninggalin istri, ninggalin rumah, ninggalin dunia ini. Jangan sedih. Wa abshiru, kabar gembira dengan surga bil jannati allati kuntum tu'adun.
surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita 3 istiqomah tadi, ketakutan kita akan hilang. Karena malaikat datang ngasih apa tadi teh? Kabar gembira. Enak kan teh kalau kita mau pergi atau dikasih tahu. Insya Allah di Saudi sekarang aman. Ya, hotel-hotel, masalah hotel yang kemarin katanya viral, banyak yang nggak dapat hotel, yang banyak hotelnya akhirnya terlantar jemaah, sekarang udah aman lagi. Kan teteh jadi yakin. Hmm. Ya, alhamdulillah di Indonesia udah nggak ada flu kayak di Jepang gitu. Ya, atau di Hong Kong ada nggak flu teh? Apa Ustadz flu? Kan di Jepang tuh katanya lagi banyak flu. Oh, flu Hong Kong. Ada. Ada Ustadz sudah merambah kemana-mana. Sudah merambah ya, ya. Iya. Jadi kalau kita sudah dikasih jaminan aman, enak jalannya kan. Teteh sebelum meninggal takut begitu dapat jaminan dari malaikat kan senang. Oh iya. Makanya malaikat bilang apa ketika nyabut nyawa orang beriman? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Atau dalam riwayat yang lain, ya ayyuhan nafsut tayyib. Wahai jiwa yang baik. Ya, makanya Masya Allah ya, beruntung deh. Orang kalau istiqomah di atas tauhid. Karena tauhid itu adalah di sini sekarang yang lagi kita bahas. Ya, kalimat urwatul wusqa. Tali yang sangat kuat. Tali yang sangat kuat. Kalimat tauhid adalah kalimat yang tinggi. Kalimat yang agung. Kalimat yang tadi apa tadi tuh yang kita bahas tuh di atas. Kalimat yang nikmat Allah. Kalimat ucapan yang teguh. Termasuk yang 9 adalah urwatul wusqa. Tali yang kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Artinya teh, Artinya barang siapa ingkar kepada Togut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah itu maha ayo, mendengar, maha mengetahui. lanjut ya. Yang dimaksud dengan Tiba al-urwatul Togut. wusqa adalah kalimat tauhid la ilaha illallah sebagaimana yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair dan Ad-Dahak rahimahullah. Baik, kita bahas nih. Ya, barang siapa yang ingkar kepada Togut, famayakfur bit Togut. Siapa itu Togut? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengingkari togut. Siapa itu togut? Ya, togut itu adalah orang yang melampaui batas secara bahasa. Tapi kalau secara istilah, togut adalah segala sesuatu yang menyebabkan seorang hamba melampaui batas. Baik itu sesuatu yang diibadahi, diikuti, dan ditaati. Makanya kalau dibagi-bagi, togut itu ada 5 teh. Togut itu ada berapa? 5. Kata Syekh Muhammad At-Tamimi, togut itu ada 5. Yang pertama iblis. Ya, yang pertama apa? Iblis. Ya, jadi hati-hati dengan togut. Siapa tuh iblis? Berdasarkan surat Yasin ayat 60. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan alla ta'budu syaitana innahu lakum aduwwum mubin. Jadi togut itu pertama adalah iblis la'anatullah. Allah menyuruh Bani Adam tidak menyembah iblis. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Maka kita harus ingkar kepada tagut. Dan siapa yang ingkar kepada tagut, maka dia telah beriman dan telah berpegang kepada tali yang sangat kuat, yaitu urwatil wuthqa.
Apa warwatil wuthqa? Yaitu la ilaha illallah. Maka hendaklah kita menjauhi togut. Siapa togut itu? Yang pertama iblis. Yang kedua, siapa yang disembah selain Allah dan dia ridho. Alhamdulillah. Coba saya tanya, Ya, Nabi Kak. Isa disembah nggak? Iya, Tapi Nabi Isa ridho nggak? enggak. Enggak. Jadi yang disebut togut itu yang kedua nih, orang yang disembah selain Allah dan dia ridho. Misalnya ada kiai, ya, begitu dia hidup, dia membiarkan murid-muridnya nyium kakinya, membiarkan kesyirikan-kesyirikan dia, apa, anak-anak muridnya kepada dia, gulu berlebih-lebihan, air minumnya diberebutin, sampai sajadahnya kalau diinjak sama dia berarti berkah, apalagi palanya kali itu ya. Nah, kiai itu biarin aja kesalahan-kesalahan muridnya yang berlebihan kepada dia. Akhirnya kiainya mati. Ya, akhirnya tambah lagi penyembahannya. Maka kiai itu ridho berarti kan. Harusnya kan nggak boleh kamu begitu. Kalau sama salaman biasa aja. Ya, nggak usah muter balik, cium ini cium itu. Ya, jadi Togut ini yang pertama adalah iblis, yang kedua adalah siapa yang disembah selain Allah dan dia ridho. Ya, jadi kan Nabi Musa juga disembah sama orang Yahudi. Apa? Di zaman Yahudi itu ada nabi namanya Nabi Uzair ya. Nabi Uzair itu kan dibilangnya anak Allah. Maka Nabi Uzair nggak akan ridho. Nabi Isa juga disembah, Nabi Isa nggak ridho. Nah, Togut itu adalah yang disembah dan dia ridho. Disembah selain Allah maksudnya. Dan dia ridho. Maka ini Togut yang kedua. Togut yang ketiga adalah siapa yang nyuruh manusia untuk menyembah dirinya. Ya, jadi barang siapa ada manusia yang menyuruh menyembah dirinya, ya, dengan jenis ibadah apapun, baik ketika masih hidup atau sudah mati, maka ini termasuk togut. Kayak contohnya siapa teh? Fir'aun. Fir'aun. Ya, yang keempat, togut itu adalah siapa yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Siapa yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Ya kan ada orang yang ngaku-ngaku, ya dia tahu masa depan kamu, dia tahu ini itu, dia tahu kapan orang itu mati, maka ini termasuk togut. Sebagaimana surat Luqman ayat 34. Ya inna Allah indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Jadi togut yang keberapa teh? Yang keempat. Yang keempat adalah siapa tadi? Siapa yang Ya mengatakan orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib. ilmu Maka gaib? kita harus mengingkari. Ya, kita harus mengingkari orang yang mengetahui ilmu gaib. Gak ada yang tahu ilmu gaib kecuali Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi wal, wal, katakanlah ya la ya'lamu ma fil ardi wa la ya'lamu man fis samawati wal ardi. Tidak ada seorang pun yang tahu di langit yang bumi ya mengenai masalah apa? Al-ghaib illallah. Gak ada yang di langit di bumi yang tahu tentang yang gaib kecuali Allah. Ya kalau Nabi Muhammad tahu hari kiamat, ya datang hari Jumat, tapi kapannya kan ada yang tahu. Nabi Muhammad ngasih tahu tanda-tanda hari kiamat begini. Tapi kan itu Nabi Muhammad dikasih tahu. Lalu siapa lu tahu yang gaib? Emang lu Nabi? Ya ada orang ujuk-ujuk ngaku saya tahu yang gaib. Lu Nabi. Kalau Nabi dikasih tahu yang gaib karena Allah ngasih tahu. Tapi bukan berarti Nabi tahu yang gaib. Tidak. Nabi tahu yang gaib kalau dikasih tahu. Ya, tapi yang punya ilmu gaib, yang tahu tentang yang gaib hanyalah Allah. Alimul ghaibi fala yudharu ala ghaibihi ahadan illa man irtada. Tidak ada yang mengetahui yang gaib
maka tidak diperlihatkan kepada seorang pun yang gaib kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Ya, illa man irtada min Rasul. Jadi yang dikasih tahu yang gaib itu ya cuman Nabi Rasul. Tapi yang dikasih tahu bisa jadi banyak yang gak dikasih tahu. Intinya Nabi tahu yang gaib karena dikasih tahu. Tapi bukan berarti Nabi tahu yang gaib, tidak. Ya. Yang kelima, ya yang disebut tagut adalah yang berhukum dengan hukum selain Allah. Ya, jadi itulah togut. Jadi kita disuruh ngapain? Disuruh ingkar kepada togut dan beriman kepada Allah. Kita disuruh mengingkari 5 tadi. Ulangi teh. 1, Itu iblis. togut itu Iblis. iblis. Togut 2, itu iblis. Dua, siapa yang disembah selain Allah dan dia oke, ridho. Ridho ya. 3, tiga, siapa yang menyuruh manusia untuk menyembah dirinya. menyembah dirinya Firaun. Ya, Tahu. 4, Empat, siapa yang mengaku mengetahui ilmu gaib. yang gaib. Yang kelima, Kelima, siapa yang berhukum, dengan hukum selain hukum Allah. ya berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, hendaklah kita mengingkari tagut yang 5 tadi dan fakadis dan beriman kepada Allah, maka kita fakadis tamsaka bil urwatil wusqa, maka kita telah berpegang kepada tali yang satu yang sangat kuat yang tidak akan putus. Apa maksudnya urwatil wusqa itu? La ilaha illallah. Pakai hati-hati terhadap iblis, hati-hati terhadap orang yang minta disembah dan dia ridho, hati-hati terhadap orang yang meminta dirinya disembah, hati-hati terhadap orang yang mengetahui ilmu gaib, hati-hati terhadap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Type yang 10. Ya. Kalimat la ilaha illallah adalah perjanjian yang Allah taala firmankan. Allah berfirman surat Maryam 87, Eh, la yamliku nasyafa'ata illa man ittawza inda rahmani adda ahda. Artinya teh, Artinya, mereka tidak berhak mendapat syafaat atau pertolongan kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih. Surat Maryam. taib lanjut, Mengenai ayat ini, lanjut. Ibnu Abbas rahimahullah mengatakan, perjanjian itu adalah persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, melepaskan diri dari daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah, dan tidak mengharap kecuali kepada Allah. Taib. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mereka tidak mendapat syafaat. Syafaat ini pertolongan. Ya, nggak dapat syafaat. Kenapa? Kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah. Siapa yang berhak dapat syafaat itu? Orang yang ngadain perjanjian. Apa perjanjian di sini? Jadi kalimat la ilaha illallah adalah perjanjian teh. Ya, kalimat la ilaha illallah adalah perjanjian yang Allah Ta'ala firmankan. Jadi manusia itu kan kadang-kadang suka minta syafaat teh, betul nggak? Iya. Ya, tapi pertanyaannya, dia pantas nggak dapat syafaat? Orang dia nggak punya perjanjian kok. Jadi mereka tidak berhak mendapatkan syafaat orang-orang kafir. Kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih. Apa maksud perjanjian di sisi Allah ini? Maksudnya adalah persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Berarti dia dapat syafaat ya kalau nggak syirik deh. Nggak Orang syirik. bisa dapat syafaat ya berlepas diri kalau dari upaya kecuali dengan Allah. Berharap kepada Allah. Makanya sekarang kan banyak orang minta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW, tapi dia juga syirik gitu lah. Hmm. Makanya Nabi bilang gini, As'adun nas bisyafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi aw nafsi. Orang yang berhak mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengatakan apa teh? La ilaha illallah. Ikhlas dari jiwanya, ya, dari hatinya dan jiwanya. Jadi banyak orang pengen dapat syafaat, tapi syirik, nonsen, nggak bakal dapat. Kan kita sering baca ayat kursi.
La yashfa'u indahu Indah. illa biizni. Tidak ada syafaat. La yashfa'u indahu illa tidak ada syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ngarepin syafaat kalau nggak ada perjanjian. Apa maksud perjanjian di sini? Dia tidak beribadah kepada selain Allah. Ya, maka orang banyak yang ngucapin la ilaha illallah, tapi dia juga menyekutukan Allah. Banyak minta syafaat, tapi sayang dia ternyata melakukan kesyirikan. Makanya orang bahagia kata Nabi, orang yang bahagia mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari jiwanya dan hatinya. Kan teteh kalau dapat syafaat caranya banyak teh. Satu, ini yang paling penting teh. Tauhid itu cara yang pertama. Kedua teh, mati di Madinah. Mati di Madinah tapi syirik nggak bisa, nggak dapat. Orang syirik kok. Ya, kembali lagi ujungnya nomor satu apa? La ilaha illallah. Dua, yang tiga, sabar di Madinah. Madinah itu suka ada cobaan teh. Ya, udaranya kadang-kadang ya tadi kejadian-kejadian ada di Madinah. Maka siapa yang sabar di Madinah maka nanti dapat syafaat. Kalau dia sabar di Madinah dan bertauhid kepada Allah. Balik lagi ke nomor satu. Baca Quran. Ya Quran dan puasa. Ya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Quran, karena Quran itu akan beri syafaat bagi orang yang membacanya. Syiriknya dia. Jangan sampai baca Quran tapi syirik. Ya, baca Yasin tapi minta sama yang mati. Apalagi itu keberapa tuh? Udah empat ya. Lima, puasa. Asyam wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumil qiyamah yaqulu siyam ay rabbi manatuhu naum manatuhu naum manatuhu ta'am wasyahwa fasyaffi'ni fi. Nanti orang yang puasa itu nanti akan datang ya ngasih tahu, ya Rob, gara-gara puasa dia nggak makan dan menahan syahwatnya. Izinkan aku memberikan syafaat kepada orang yang puasa. Jadi orang yang rajin puasa bagus Bu bisa dapat syafaat. Tapi catatannya nomor berapa tadi teh? Balik lagi Tauhid. ke nomor satu gitu loh. Percuma dia puasa. Puasanya puasanya nggak syar'i lagi teh. Ibu kenapa puasa? Iya muasain anak hari lahirnya. Puasa lahir-lahir anak ya. Puasa Senin Kemis. Ayamul Bid. Nabi Daud. Bukan puasa hari lahiran. Ya. Taib. Jadi itu orang yang rajin puasa, orang yang baca Quran dapat syafaat. Ada lagi, ada orang yang tadi tinggal di Madinah udah. Orang yang baca doa habis azan teh, yang kemarin udah kita bahas ya. Ya. Allahumma rabba hazihi da'wati tamma wa salatil qa'imah ati Muhammadan silata wal fadila wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'adtah maka halat lahu syafaati. Maka berhak dia mendapatkan syafaatku. Balik lagi, kalau dia nggak syirik. Karena kalau dia syirik lah bitu anhum maka nu ya'malun. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau dia syirik hilang apa yang telah dia kerjakan. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin fajalnahu haban mansura. Ketika amalnya diperlihatkan bagikan amalnya bagikan debu yang berterbangan. Sia-sia dong. Kenapa? Karena syirik. Ya. Jadi banyak cara agar mendapatkan syafaat. Ah, mayit disolatin sama 100 sama 40 orang yang bertauhid. Tuh, hebat orang bertauhid itu teh. Jadi orang bertauhid itu nyelamatin diri sendiri dan juga kalau dia doa bisa jadi syafaat buat yang mati. Makanya kalau kita mati mudah-mudahan disolatin sama 40 orang yang bertauhid kalau bisa lebih. Ya, maka siapa yang mati disolatkan oleh 40 orang yang bertauhid, maka doanya akan jadi syafaat buat mayit. Jadi Bapak Ibu sekalian muliakan Allah banyak cara mendapatkan syafaat. Mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Tapi masalahnya dia ada perjanjian nggak? Dia syirik apa enggak? Ya, maka jangan sampai Bapak Ibu minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala tapi juga menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Taib, sampai sini dulu teh. Mungkin ada yang nanya. Ada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai bacain pertanyaannya. Ustadz, soal zikir tadi, subhanallah yang 30, eh, eh, zikir subhanallah yang 30, yang tidak 33, apakah juga bisa menghapuskan dosa seperti yang tiga? Lain lagi. Lain lagi keutamaannya masing-masing beda-beda. Jadi zikir-zikir habis sholat itu masing-masing keutamaannya beda-beda. Kalau yang la ilaha illallah yang 3333 ditutup dengan la ilaha illallah itu ngapusin dosa. Yang kalau yang subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 itu la takhib, orang yang membacanya tidak akan rugi. Tidak, pokoknya mudah-mudahan urusannya beres. Ya, tidak akan rugi pokoknya. Yang ketiga subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 cuma sampai 99. Maka ini ya seperti orang kaya yang haji dan umroh. Seperti orang kaya yang rajin sedekah. Kalau baca subhanallah 11, alhamdulillah 11, Allahu akbar 11, nggak ada keutamaannya tapi sunnah yang jarang diamalkan. Kalau subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10, ini termasuk bisa menyebabkan masuk surga. Ya. Ah, kalau yang subhanallah 25, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar 25, alhamdulillah 25, ini juga sunnah tapi tidak ada keutamaannya. Jadi masing-masing ada apa sih teh? Ada porsinya masing-masing. Teteh mau yang mana gitu loh. Ah saya mau ganti-ganti biar ngidupin sunnah ya tuh ganti asar ganti ya as maghrib ganti beda-beda gitu. Hah, Makanya siapa yang berganti-ganti dalam amalan sunnah maka dia satu sesuai sunnah, dua menghidupkan sunnah, yang ketiga menghidupkan hati. Maksudnya orang bisa lebih khusyuk kalau bacaannya berganti-ganti teh. ya, Kan kalau teteh nggak khusyuk, kalau teteh bacaan itu aja, suka radial gitu loh, suka kagak khusyuk. ngantuk Coba teteh sekali-kali yang baru ngapalin Quran, baru ngapalin asabihis, teteh baca lagi sholat, khusyuk nggak? susu, Ustaz. Kenapa? Kata takut salah kan? Takut salah. Nah, taib, ada lagi? Ada Ustadz yang banyak soal zikir Ustadz. Eh, kemudian masih soal zikir Ustadz. Apakah amalan membaca la ilaha illallah 100 kali ada dasarnya? Karena saya pernah lihat dan tahu ada yang mengamalkannya. Bukan la ilallah 100 kali teh. Jadi yang ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, itu 25 kali. Berarti itu 100 kan teh, betul nggak? Iya. Subhanallahnya 25, alhamdulillah, akbar, terus Subhanallah. ada lagi yang la ilaha illallah wa dari syarikal mulkul hamdu wa walaku syai'un qadir 100 itu pagi sore ada. Iya. Tapi kalau la ilaha illallah doang 100 nggak ada. Tapi kalau mau baca aja tapi nggak usah 100, bebas, paham nggak? Iya, paham. Jadi kita Saya. tuh nggak boleh nentuin nentuin nilai kalau nggak ada dalilnya. Mhm. Ya, jadi kalau orang baca la ilaha illallah 100 setiap habis sholat, tanya dalilnya ada. Ada nggak dalilnya? Gitu lah. Oh kan ini bagus agama mah bukan bagus menurut ente, bagus menurut Nabi. Ya, bukan bagus menurut Habib, bukan bagus menurut Kiai, bagus menurut Allah dan Rasulnya. Jadi yang ada itulah ilallah dari syarika lal mulku amri syai'un qadir 100 kali. Ada. Ada lagi teh. Subhanallahnya 100. Alhamdulillahnya 100. Tapi ini bukan habis sholat ya. Subhanallah 100, Alhamdulillah 100, Allah Akbar 100, La ilaha illallah 100. Ini Nabi ngajarin zikir kepada Ummu Hani di usia tua teh. Oh, Ya, jadi ada zikir. Jadi Ummu Hani itu minta kepada Nabi, zikir yang dibaca di usia tua dia. Karena udah usia tua kan udah lemah ya, udah apa sih ya, udah ya kurang semangat gitu ya, banyak lemahnya. Makanya Nabi ngajarin zikir ini kepada siapa tadi?
kepada Ummu Hani. Nah, apa zikirnya? Zikirnya di sini adalah ya sebentar. Yang pertama adalah Subhanallah 100. Ya, yang kedua Alhamdulillah 100. Kemudian Allahu Akbar 100. Ya. Nah, kemudian eh sebentar nih. Saya lupa nih. Jadi ada yang cukup sampai Allahu Akbar aja 100 ya. Ada lagi yang pakai la ilaha illallah 100. Jadi sebentar saya cek lagi. Zikir saya punya catatannya. Ya, taib. Jadi kembali lagi eh jadi ada zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika buat siapa tadi teh namanya Ummu Hani ya. Ummu Hani ini karena udah tua minta zikir, maka diajarinlah sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam zikir tersebut. Di antaranya adalah apa tadi? Subhanallah 100, Alhamdulillah 100, Allahu Akbar 100. Maka siapa yang baca itu teh, baca itu tuh, itu seperti punya kuda yang kudanya itu 100 lalu dipakai buat jihad. Dan dia seperti punya onta, ontanya disembelih lalu dibagikan buat fakir miskin. Kemudian yang ketiga, dia eh ini saya lupa ya zikir apa yang Allahu Akbar tuh keutamaannya apa di situ. Nah, jadi yang saya ada dua modelnya. Yang pertama Subhanallah 100, Alhamdulillah 100, Allah Akbar 100. Kemudian yang ketiga apa tadi? Bahwa Subhanallah 100, Alhamdulillah 100, Allahu Akbar 100 dan La ilaha illallah, La ilallahnya 100. Jadi itu ada zikirnya yang diajarkan dalam riwayat kepada Ummu Hani. Cuman bukan la ilallah doang 100 teh, bukan. Jadi ada subhanallah 100, alhamdulillah 100, Allah akbar 100, la ilallah 100. Tapi ingat, dibacanya kapan? eh, Bukan habis, bukan habis sholat, bukan hari sholat. Ya, bacanya ya kapan aja terserah. Ya, dibaca kapan. taib. Ya, lanjut. Eh, kemudian masih soal zikir, Ustadz. Adakah Nah, zikir doa Nabi Yunus, La ilaha illa La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minaz zalimin 10 kali habis sholat? nggak ada. Intinya kalau baca itu bukan habis sholat. Habis sholat itu ada urutannya ya teh ya. Iya, saya tahu. Kalau kita pengen sholat, pengen zikir, habis sholat itu ada juglaknya gitu loh. Jangan ngarang sendiri. Ya, istighfar, mantasalam dan lain sebagainya, ada ayat kursi, kulu falakanas. Nah, selanjutnya Anda mau baca la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin itu bebas kapan saja. Cuman kalau habis sholat jangan dicampur dengan amalan yang diajarkan oleh Nabi. Misalnya ibu lagi nyetir baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin boleh. Ibu Oh, lagi apa ya? Lagi mal apa pokoknya sambil apa ya olahraga baca la ilaha boleh nggak apa-apa. Jadi kita nggak boleh menentukan suatu bacaan ini habis sholat, ini baca sebelum tidur, kecuali ada dalilnya. Jadi zikir itu kan ada begini teh. Ada zikir yang ada bilangannya. Ada zikir yang tidak ada bilangannya. Nah itu harus ditentukan oleh hadis. Ya kayak la ilaha illa anta. Itu nggak ada bilangannya habis sholat 10 nggak ada. Ya. Jadi kalau ibu mau baca, silakan berapa aja bebas. Tapi jangan habis sholat. Ya jangan habis sholat. Kapan aja. Ya sama kayak istighfar 1000 kali nggak ada. Istighfar mah sebanyak-banyaknya. Jangan menentukan angka kalau nggak ada dalilnya. Ya, misalnya ibu nentuin istighfar 1000, subhanallah 7000, nggak boleh kita nentuin begitu. Itu harus ada dalilnya, begitu tuh. Jadi kalau mau istighfar bebas kapan aja sebanyak-banyak yang sejuta kita terserah. Yang penting nggak boleh nentuin. Terserah kita mau berapa aja. Jadi saya ulangi, ada zikir yang dibaca setelah sholat.
ada waktunya. Pagi sore, sebelum tidur, bangun tidur. Jadi ada zikir yang memang ada ketentuannya waktunya. Ada lagi zikir yang nggak ada ketentuannya teh. Kapan aja terserah. Misalnya ya teteh tadi baca Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa itu bebas itu kapan aja. Jadi jangan naruh. Jadi gini kita harus tahu porsi-porsinya ya. Jangan zikir di luar sholat dibaca habis sholat. Zikir habis sholat dibaca sebelum tidur salah. Jadi taruh sesuai porsi-porsinya. Ya, jadi ada zikir yang ada waktunya, ada zikir yang tidak ada waktunya, ada zikir yang ada bilangannya. Jadi tapi ingat, waktu dan bilangan nggak boleh kita yang nentuin. Yang nentuin adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak boleh kita menentukan 1.000, 2.000 kecuali ada dalilnya. Jadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin bebas Anda baca kapan saja. Jangan habis sholat. Kalau habis sholat kan ada urutannya. Ya, Ya, itu. Dan betul. nggak usah nentuin 10 bebas banyak-banyak ya nggak apa-apa. Aja. Ya. Eh, ini ada yang di luar tema, Ustadz. Eh, untuk sholat fardu yang 4 rakaat, untuk rakaat ketiga dan keempat, apakah setelah baca Al-Fatihah boleh baca surat Quran lain atau hanya Al-Fatihah saja? Boleh dua-duanya. Sekali-kali boleh baca surat di rokaat ketiga dan keempat. Tapi nggak boleh jadi kebiasaan. Dan nggak boleh selain zuhur dan asar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca surat di rokaat ketiga dan keempat di sholat zuhur atau asar. Maka kita nggak boleh baca di sholat maghrib, isya atau ya maghrib atau isya nggak boleh. Hanya di duhur dan asar. Dan ini tentunya dilakukan sekali-kali. Karena kebanyakan setelah rokaat ketiga dan setelah rokaat di rokaat ketiga dan keempat itu hanya Al-Fatihah saja. Tapi kalau mau baca surat boleh, ya. Tapi di sholat apa tadi teh? Zuhur dan asar. Dan ada ketentuannya gini teh. Kalau teteh sholat zuhur, mau baca surat di rokaat pertama kedua saja. Al-Fatihah di rokaat ketiga keempat saja. Maka rokaat pertama lebih panjang daripada kedua bacaannya. Ya, jadi rokaat pertama misalnya sabihis, rokaat kedua tabat tiada. Rokaat ketiga keempat Al-Fatihah. Tapi kalau teteh pengen, saya pengen deh baca surat di rokaat ketiga dan keempat. Ya, satu, dua, tiga, empat saya membaca surat. Berarti rokaat pertama dan kedua sama panjangnya. Rokaat ketiga dan keempat sama pendeknya. Paham? Paham, Ustaz. Ya. Taib. Ya, Nah, jadi kalau dibalik nggak hanya di boleh. duhur dan asar. Hah? Kalau misalnya eh, lupa gitu, surat kedua lebih panjang daripada surat pertama gitu, Nggak Ustaz. apa-apa kalau nggak apa-apa. Itu sunnahnya. Oh, itu sudah. Sunnahnya. Ya. Iya. Masih punya waktu berapa lama, Ustadz? Masih ada. Cuma 5 menit. 5 menit. Aduh, satu dua. Oke deh, yang ini aja. Eh, Ya. Ustadz, jika orang belajar tauhid, harusnya kan tidak akan terpengaruh dengan syirik dan sebagainya. Tapi kenapa masih bisa terjadi ya, Ustadz? Lah, tauhidnya nggak bagus satu. Orang belajar tauhid kan banyak, tapi dia paham apa enggak? Makanya tauhid itu terus dipelajari, terus diulang-ulang, ya jadi amalan harian. Kan orang tuh ada waktunya teh futur. Coba saya tanya sama Teteh. Iya, Ustadz. Teteh kan udah lulus pelajaran kitab apa dulu kita belajar? Kitab Waktu apa? dihabiskan untuk Waktu apa? dihabiskan untuk apa? Coba Iya, Teteh ulangi dari awal. Kan gak keberarti. iya, Paham nggak? iya. Kita hanya tahu pokoknya. Pokoknya ya tahu. Pokoknya waktu itu harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Makanya orang belajar tauhid itu kok ada orang Pak Ustadz dia belajar tauhid tapi masih terpengaruh. Berarti tauhidnya belum benar dong gitu loh. Orang kalau tauhidnya udah benar nggak akan terpengaruh dong. Coba ibu-ibu yang belajar tauhid. Coba sekarang misalnya. Ya ibu-ibu belajar tauhid. Dari jilid 1, dari bab 1 sampai bab 80. Diulang lagi terus sampai mateng. Insya Allah nggak akan terpengaruh. Karena apa? Mateng. Ya di samping juga kita berdoa terus kepada Allah agar dikokohkan hati ini. Jadi kalau ada orang belajar tauhid tapi masih bisa berpengaruh, berarti bukan belajar tauhid kali dia.
Saya takutnya ibu-ibu nggak bisa bedain mana belajar tauhid, mana belajar apa gitu loh. Jadi Hmm. belajar tauhid itu adalah bagaimana mengesahkan Allah, bagaimana tidak syirik, bagaimana hukum-hukum ini, hukum jimat, hukum apa banyak ya pelajaran tauhid itu. Babnya tuh banyak banget gitu loh ya. Ya nggak boleh sampai belajar tauhid aja nggak boleh bilang begini deh. Untung ada elo, nggak boleh kan bilang begitu. Iya. Ya. Jadi kalau ada orang belajar tauhid tapi dia masih terpengaruh, berarti belum belajar tauhid kali Bu. Atau mungkin dia belajar tauhid tapi nggak paham. Makanya tauhid itu harus diulang-ulang terus. Apa yang saya sampaikan ini baru permulaan ya. Tuh UK aja udah berapa tahun? Udah 5 tahunan kan belajar tauhid sebulan 2 kali. Ya, yuk kajian UK Iya. ya dari sejak COVID sampai sekarang baru bab berapa dia? Udah bab 58, besok 59. Udah 5 tahun itu. Makanya belajar tauhid itu harus diulang-ulang sampai yakin, sampai paham. Jangan mentang-mentang udah belajar tauhid sekali langsung bubar ya. Ya, itu bisa jadi dia akan nggak kokoh gitu ya. Karena kita harus diingatkan terus. Lanjut. Nah, ini agak sensitif, Ustadz, tapi saya mesti tanya. Eh, Kalau gitu hukum negara adalah hukum togut dong, Ustadz, karena bukan Lain hukum. lagi pembahasannya panjang banget itu mah. Hmm. Ya, jadi kalau saya jawab pasti panjang banget itu Iya, mah. iya sih. Ya, jadi pembahasan tentang masalah apa yang tidak. Jadi gini ya, kalau kan udah nanya ya, kalau nggak dibahas nggak enak nih. Ya, jadi gini, Kita ya, nanti. jadi gini. Togut, jadi togut itu ya dalam apa eh, pengertiannya ada beberapa. Ya, ada beberapa tentang masalah orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu. Jadi kalau di di apa disebutin gini. Sebentar. Tapi kalau nanti panjang banget ya mungkin bisa saya share nanti tulisannya ya. Jadi ada orang yang merasa bahwa hukum manusia itu lebih baik daripada hukum Allah. Nah, ini nggak boleh ini. Ya. Ya, jadi pembahasannya emang banyak banyak banget tentang masalah togut. Makanya tadi saya nggak panjang-panjang karena takutnya kepanjangan. Ya, jadi kalau jadi ada ada beberapa tentang masalah bagaimana tentang orang yang berhukum tidak dengan hukum Allah. Yang kebanyakan, jadi yang nggak boleh begini teh kesimpulannya, nggak boleh merasa bahwa hukum manusia itu lebih baik dari hukum Allah. Itu dulu deh. Oh, Ya, jadi heeh. kalau orang bilang gini, hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah. Wah ini ya bisa masuk kepada dalam ranah kekafiran karena menganggap hukum Allah itu nggak benar gitu loh, kalah. Ada lagi yang bilang hukum Allah sama dengan hukum manusia. Ini juga nggak boleh. Ya, jadi hukum Allah itu harus di atas segala-galanya. Nah, nanti kalau mau tulisannya saya kasih ke ini Mereka, ya, Ustadz, ya. ke Risa bisa ya. Ya. Tentang apa tadi Togut. Taib, ada yang nanya lagi? Masih ada yang dari chat, Ustadz. Ustadz, kalau selamatan 4 bulan kandungan ada dalilnya tidak? Nggak ada tuh. Yang ada orang kalau 4 bulan itu, ya kalau 4 bulan itu kan ditaruh nyawa, ditaruh roh, ya ditaruh roh. Intinya ibu banyakin ibadah aja, ya banyakin ibadah aja. Nggak usah ada acara ini acara itu nggak usah. Ya nggak ada dalilnya selamatannya. Kalau ditiupin roh ada gitu dalilnya. Ya lanjut. Eh, Habis? ada masih ada dua lagi, Ustadz. Taib. Simple. Enggak. Mana tadi? Oh ya. Aduh. Ya, eh, bisa Ustadz, udah. Yang Ayo. ya dukun adalah togut kan Ustadz bilang tadi.
Tapi di kehidupan sehari-hari ada bantuan yang bisa dilakukan oleh dukun sepertinya misalnya karena disantet. Itu bagaimana Ustaz? Emang ada santet mah dari dulu mah itu kan dari setan. Saya cuma Jadi baca. nggak apa-apa. Maksudnya terus apa Nabi juga pernah kan disantet, disihir, ya. Jadi yang nggak boleh itu kita percaya sama mereka. Percaya apa maksudnya? Kita mengikuti mereka. Jadi kalau efeknya bisa ada, orang main sihir kena efeknya ada. Sihir itu ada ya Bu ya. Saya ulangi, sihir itu ada. Bahkan Nabi juga pernah kena sihir yang nyihir orang Yahudi. Jadi yang ibu nggak boleh itu percaya sama dukun, mengikuti dukun, ya bukan kalau dukun melakukan sesuatu lalu kena efeknya itu ada memang atas izin Allah. Jadi yang nggak boleh kita ikutin adalah ikutin siapa setan, termasuk dukun, nggak boleh. Jadi kalau ada orang pakai jasa dukun, wah, ya orang datang ke dukun aja, ya datang ke dukun, datang doang, nggak diterima sholatnya sampai 40 hari. Gimana kalau dia mempercayainya? Jadi bedain antara kita dilarang untuk mempercayainya, mendatanginya, terus kita dilarang juga untuk bukan berarti kalau dia melakukan sesuatu santet pelet itu nggak ada, ada itu. Tapi kita nggak boleh datengin dia kan itu, kayak iblis aja. Iya, Iblis setan kan ada godaannya teh, ya kan? iya, iya. Ada, tapi kita dilarang untuk mengikutinya gitu loh. Dukun ada kerjaannya, ya. Zaman Nabi aja pernah disihir sama orang Yahudi. Ya, pelet ada itu. Bahkan sejak zaman dulu Nabi apa di Harut dan Marut ya, di apa di zaman itu ada ada Harut dan Marut yang mengajarkan sesuatu yang membuat suami istri berpisah. Ya, lanjut. Pertanyaan yang terakhir Ustadz ini dari dari chat. Memperingati 7, 10, 100 hari orang meninggal apa boleh Ustadz? Ya, nggak usah lah. Ya, mendingan kalau ada orang meninggal, kita fokus bagaimana amal yang bermanfaat buat orang yang meninggal. Apa aja amal yang bermanfaat buat orang meninggal? Seperti wakaf, sedekah, ya, seperti bangun masjid, ya, seperti badal umroh, badal haji, seperti menjaga tanaman-tanaman yang dipunya. Karena orang yang nanam tanaman itu kan dapat pahala sebagaimana kalau dimakan tanamannya oleh binatang pun dapat pahala. Kita jaga orang tua yang punya tanaman. Kemudian mengikuti kebiasaan-kebiasaan baiknya. Jadi kalau memperingati 740 sehari ini, ya setahu saya bukan dari Islam ya. Ya, bukan dari Islam. Bahkan waktu saya pernah baca ada orang Hindu yang masuk Islam, dia bilang ya itu kebiasaan Hindu gitu loh. Oleh karena itu, kalau ada orang meninggal dunia, lebih baik kita fokus bagaimana cara amal-amal yang bermanfaat buat mayit. Ya wakaf Quran, ya sedekah buat atas nama mayit, jalankan wasiatnya, bayarin hutang-hutangnya. Justru orang memperingati 7, 40, 100 jadi mulai ngutang teh. Iya, Ya bisa ngutang saja. kenapa? Ya karena ya tadi ya karena masyarakatnya begitu akhirnya dia ngutang tuh seperti itu. Jadi ada amal-amal yang bermanfaat buat mayit gitu. Lanjut. Masih boleh Ustadz? Pertanyaan simpel. Eh, Ustadz, doa masuk pasar apakah boleh diucapkan ketika masuk warung? Itu kan pasar ya, bukan warung ya. Saya nggak tahu ya. Apakah tapi bisa jadi kalau masuk hal-hal yang tempat-tempat keramaian teh, Indomaret gitu ya. Iya, kayak Nah, gitu. ya pasar atau sekarang ada lagi mall marketplace gimana Pak Ustadz? Kan jadi meluas lagi itu marketplace gimana ya nggak tahu deh saya itu. Jadi intinya doanya ya zaman Nabi adanya pasar. Cuman ada ulama yang akhirnya menulisnya tempat-tempat keramaian yang ada transaksi bandara ya itu Ya, wallahu alam cuman mau ininya pasar ya teh pasar.
Ya, Wallahu alam, itu saja yang bisa saya bahas. Mudah-mudahan bermanfaat untuk apa? Untuk tauhid ini hendaklah kita semuanya eh, terus belajar ya, karena tauhid ini penting untuk selalu dipelajari, diulang-ulang sampai paham, sampai yakin, sampai ngerti dan bahkan sampai akhir hayat. Semoga Allah mudahkan kita untuk memperdalam tauhid ini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.